Gumilar, jawara pilih tanding asal Garut. Lurah Bardja setelah dicopot dari jabatannya dia kembali lagi ke kelakuan asalnya sebagai seorang penjahat. Setelah tidak lagi menjadi lurah, dia pergi mencari persembunyian dan berpindah-pindah dari kontra perkebunan Neglasari, perkebunan Bunisari, sampai ke Pamengpeuk dan terakhir ke Milamare. Sewaktu Gumilar dan Aki Sidik dan Arman ke Garut, tinggalnya di Milamare dia tinggal di rumah tempat judi kepunyaan Bariji, berserta seorang pemuda bernama Darba asal Ujung Kulon, yang mencari kakaknya Si Yong yang pernah ditangkap sama Gumilar. Si Darba dan si Bardja bersahabat sampai suatu malam di kontrak Milamar ada hiburan rakyat. Nyi Arum dan Ki Raksa tidak ketinggalan mereka ikut menonton hiburan rakyat. Di suatu kesempatan si Bardja menggoda Nyi Arum. Sampai Nyi Arum marah, Ki Raksa melihat anaknya digoda oleh si Bardja tidak tinggal diam di melawan si Bardja. Tapi di suatu kesempatan Ki Raksa mau dipukul sama si Bardja. Ada seorang lelaki yang menyerang si Bardja. Ternyata Pak Gobang yang mendapat tugas dari gurunya Pak Majid untuk mengawasi Nyi Arum. Begitu marahnya sampai si Bardja berkelahi dengan Pak Gombang sampai si Bardja jatuh tersungkur. Mereka pergi meninggalkan si Bardja, karena takut masalah dengan si Bardja jadi panjang. Tapi di perjalanan pulang Pak Gobang dihadang oleh lelaki yang tidak lain Ki Darba, yang dikasih tahu si Bardja bahwa dia telah dikalahkan oleh Pak Gobang. Sampai Pak Gobang dan Ki Darba berkelahi. Si Darba yang mempunyai ilmu batu karang memiliki kekebalan yang luar biasa dan tenaganya yang hampir sebanding dengan gajah. Pak Gobang akhirnya bisa dikalahkan, lalu ditinggal begitu saja di sebuah jalan yang sunyi. Pak Majid sewaktu mau pergi ke rumah Ki Raksa karena setiap minggu dia menengok Nyi Arum dan Ki Raksa karena dia mempunyai tanggung jawab untuk melihat keluarga mitranya Gumilar. Sampai terkejut melihat muridnya terkapar di jalan. Pak Majid mengobati Pak Gobang hingga sadar kembali dan menceritakan bahwa dia dikalah si Darba orang Ujung Kulon sewaktu menolong Ki Raksa. Sampai Pak Majid timbul amarahnya karena si Bardja dan si Darba sengaja membuat masalah dengan keluarga Ki Raksa. Akhirnya Pak Majid memutuskan Pak Gobang untuk tinggal di rumah Mang Uhi. Dia akan selalu siap membantu kalau ada masalah. Kebetulan Bahdira dan M. Aureh datang ke Milamare dari Mancagahar untuk menanyakan Arman. Mendengar dari Ki Raksa bahwa Arman dan Gumilar masih di Garut dan Ki Raksa juga menceritakan ada masalah dengan si Bardja. Dan Bahdira memutuskan untuk tinggal lama di Milamare. Pada sore hari sewaktu Nyi Arum pulang mandi dari tempat mandi yang agak jauh dari rumahnya, dia dicegat oleh si Bardja dan si Darba yang akan melakukan asusila kepada Nyi Arum. Nyi Arum yang sedikit punya ilmu silat melawan sampai mereka berkelahi. Tapi sewaktu Nyi Arum terdesak, ada orang yang loncat menolong Nyi Arum. Ternyata Pak Gobang sewaktu mendengar ada suara yang minta tolong langsung pergi, langsung menendang si Bardja. Si Bardja waktu mendapat serangan dari Pak Gobang dia sampai tersungkur ke tanah. Si Darba waktu melihat si Bardja jatuh dia menyerang Pak Gobang tapi ada bayangan putih yang loncat menghalanginya. Ternyata Pak Majid yang menyusul Pak Gobang. Mereka langsung berkelahi. Si Bardja setelah membuat jatuh Pak Gobang dia langsung menghadapi Bahdira yang ikut menyusul Pak Gobang. Tapi terus-terusan diserang sama Bahdira hingga dilari. Meninggalkan musuhnya, si Darba yang menghadapi Pak Majid. Si Darba yang sering menggunakan jurus gugur gunung. Sampai Pak Majid menggunakan jurus gelap ngampar si Darba terpental ke bawah jalan dan lari. Si Bardja dan si Darba sampai ke rumah Bariji yang sedang berlangsung sabung ayam. Dan mereka berkelahi lagi dengan Sabri dan